tanya bagaimana keadaannya, saya juga ngerti itu. Tapi mungkin suatu saat nanti saya akan say hi di medsos sama beliau. Pernah bercerita nggak sih penyebabnya apa gitu sampai beliau mengalami sakit seperti itu gitu? Saya cuma dengar sepintas doang waktu beliau bercerita di media sosialnya, tapi mengenai lebih lanjut bagaimana detailnya saya juga nggak tahu sih. Pernah mungkin dulu curhat mengenai sakitnya dia dulu waktu Enggak, kan sempat beliau ketemu? kan tinggal di Bali. Udah lama tinggal di Bali. Waktu terakhir ketemu itu di mana ya? Udah lama banget sih waktu beliau masih sehat. Bang Indra, secara psikis dan mental beliau ketika beliau harus merelakan rambutnya yang dipotong pelontos gimana Bang Indra? Ya, kalau saya lihat ya buat perempuan itu kan rambut itu sebuah mahkota ya. Apalagi beliau ini kan sebagai ikon kecantikan ya. Beliau juga pernah dikontrak sebagai oleh salah satu produk kecantikan yang cukup terkenal ya. Jadi ya mungkin agak sedih juga pasti ya buat beliau. Saya aja yang lihatnya, ya Allah kok begini ya. Kita nggak pernah tahu kapan kita akan sakit gitu kan, apa kita akan kena apa-apa gitu. Jadi ya kasihan sih, kalau saya sih ngelihatnya kasihan. Pertama kali dengar dari mana Mas? Di medsos. Medsos, oh enggak. Begitu saya buka medsos, beliau udah botakin rambutnya gitu. Kasihan sih. Terus kan dia juga di postingannya juga menulis kata-kata yang kayaknya drama banget itu. Ya. Itu prihatin juga sih. Prihatin lah, karena kan secara psikologis juga beliau pasti terimpact dari obat-obatan yang beliau harus minum, terus juga pas pengobatan yang juga nggak mudah, jadi ya mungkin agak berat ya buat beliau. Cuma kayaknya saya ngelihat beliau cukup kelihatan berusaha untuk tenang, sabar. Tapi ya kita tahu sendiri bahwa penyakit yang dihadapinya bukan penyakit yang gampang untuk diobatin ya. Jadi ya kita mudah-mudahan kita doakan mudah-mudahan beliau sehat. Yang selalu mengikuti perkembangan beliau, terapi apa sih yang sekarang dia lakukan gitu untuk bisa menjaga kondisi kesehatannya sampai saat ini? Saya sih nggak lihat bagaimana dia menjalani itunya ya, pas pengobatannya. Cuman saya lihat beliau lagi ada pergi ke satu tempat yang kayak hutan hijau gitu, kayaknya berusaha untuk lebih ke psikologis ya, saya lihatnya gitu, berusaha untuk menenangkan pikirannya, kayak gitu-gitulah paling. Ada rencana mau berkunjung langsung ke Bali nggak atau gimana Bang? Insya Allah nanti kalau keadaannya udah benar-benar normal, karena saya juga agak masih sedikit parno dengan pergi ke airport, terus naik ke di dalam pesawat tuh masih agak sedikit ngeri. Ini aja saya baru keluar rumah itu baru-baru ini karena lagi ada kerjaan web series, jadi ya keluar rumah lah terpaksa. Tapi setiap hari ini selalu DM message ke dia nggak sih? Hah? Selalu DM message ke dia nggak sih? Setiap harinya atau gimana? Enggak, saya nggak pernah, belum konteks secara langsung ya, cuma lihat perkembangannya lewat media sosial aja. Bang Indra bersahabat sejak lama, sebenarnya mengenal sosok Feby itu secara personal itu seperti apa sih, gimana gitu? Saya tuh nggak terlalu dekat, cuman kalau pada saat ketemu ya ngobrol gitu, pada saat acara apa ngobrol, orangnya juga baik ya, sebenarnya ya friendly gitu, open gitu, jadi kita juga nggak sungkan untuk bercerita, untuk ngobrol. Tapi untuk sampai tahu dia punya masalah kayak kesehatan, saya juga tahunya di medsos sih. Support dan doanya sebagai sahabat seperti apa Bang Indra? Ya mudah-mudahan sebagai seorang teman seprofesi, sebagai sama-sama manusia gitu kan, ya saya doakan mudah-mudahan yang terbaik lah gitu. Mudah-mudahan diberikan kesehatan lagi, sehat seperti kemarin-kemarin sebelum rambutnya botak. Kalau Mas Indra sendiri di masa pandemi ini aware-nya gimana menjaga kesehatan? Oh, saya termasuk orang yang mungkin dibilang sedikit parno dengan keadaan kayak begini ya. Kemarin tuh pada awal-awal pandemi, saya 2 bulan, 3 bulan saya diam di rumah, nggak kemana-mana. Bahkan pergi ke warung pun nggak pernah gitu. Jadi kalau misalkan kayak sekarang pun kalau ada makanan dari luar kita pesan, kita semprot dulu pakai disinfektan. Terus juga kalau barang-barang dari luar, kita pulang dari luar juga kita langsung mandi. Terus sekarang kalau kemana-mana kita bawa disinfektan, bawa hand sanitizer, semuanya kita bawa gitu. Jadi ya cukup lebih repot, tapi ya lebih repot lagi kalau kita sampai masuk rumah sakit. Dibilang parno banget ya? Ya parno iya, tapi kalau sekarang sih lebih agak sedikit nyantai, karena ya mau nggak mau keadaan kayak begini harus kita hadapin ya gitu.
kita juga nggak tahu ini sampai kapan, mungkin sampai akhir tahun atau mungkin sampai tahun depan, kita juga nggak pernah tahu. Jadi nggak ada gunanya juga kita parno, tapi tetap harus waspada gitu, jaga kesehatan. Tapi kerugian apa aja Mas di masa pandemi ini gitu, ketika tidak bisa berbuat apa-apa yang banyak? Materi lah, karena kan saya bukan orang yang terima gaji setiap bulannya. Saya harus bekerja, memproduksi baju gitu kan, berjualan, baru kita bisa menghasilkan uang gitu. Nah sekarang dengan keadaan kayak begini kan kita nggak bisa maksimal penjualannya gitu ya. Kayak misalkan saya jualan baju, kalau dulu pada saat mau lebaran ini kan kita stok barang banyak banget, kita produksi baju banyak banget, tapi dengan keadaan kayak begini ya barang numpuk, nggak bisa dikemana-manain gitu. Apalagi saya jualannya baju-baju syar'i, jadi ya agak sedikit merepotkan, tapi ya sudahlah, kita syukur. Menurun drastis berarti? Menurun drastis. Maka saya juga sampai bingung ya, ini saya masih bisa produksi lagi apa enggak gitu. Tapi ya insya Allah lah di jalan ya. Yang penting kita berusaha ya, sebagai manusia ya tugasnya cuma berusaha ya. Tuhan yang menentukan nanti. Terus kebijakannya terhadap para karyawan Bang Indra gimana? Saya berusaha untuk mereka tetap ada pekerjaan. Saya nggak mau kalau sampai mereka saya berhentikan, karena kan mereka juga punya anak, istri, punya keluarga yang harus mereka kasih makan gitu ya. Jadi ya sekarang ini saya lagi bantu pulang mikir benar-benar mikir gimana caranya supaya ini produksi tetap jalan. Saya juga bisa kasih pekerjaan buat orang penjahit gitu. Jadi ya agak susah sih ya keadaan kayak begini, mudah-mudahan cepat selesai lah. Tapi tetap ada hikmahnya nggak sih buat Bang Indra? Oh ya, dari sangat, pandemi ini? Sangat ada hikmahnya. Jadi ya dengan adanya pandemi ini kan kita semakin banyak waktu sama keluarga, semakin banyak intensitas ketemu sama keluarga itu hampir 1 kali 24 jam dalam sehari ya. Kalau kemarin kan mungkin kita sholat juga sendiri-sendiri, makan juga sendiri-sendiri. Kalau sekarang semuanya bareng-bareng, kita juga doa lebih banyak ya daripada hari-hari biasanya. Banyak sih hikmahnya ya. Jadi